Halo semuanya, jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai siklus hidrologi. Sebelumnya kita harus mengetahui tentang apa itu hidrosfer. Hidrosfer merupakan lapisan air yang berada di permukaan bumi dan di bawah permukaan bumi. Jadi, hidrosfer itu adalah segala bentuk dari muka air yang ada di permukaan bumi kita. Hidrosfer sendiri itu dibagi menjadi beberapa bagian. Nah, yang pertama itu air asin, air tawar, dan kelembapan tanah. Untuk yang pertama, air asin sendiri itu terdiri dari 96,9% dari keseluruhan air yang ada di bumi. Sedangkan air tawar itu hanya 2,8% dari keseluruhan air yang ada di bumi. Dan sisanya yaitu 0,2% merupakan kelembapan tanah. Oke, pertama kita akan membahas mengenai air asin terlebih dahulu. Nah, air asin itu terbagi menjadi beberapa bagian yang tersebar di seluruh lautan atau samudra yang kita ketahui. Nah, yang pertama itu 50% dari air asin itu berada di Samudra Pasifik. Kemudian 20%-nya berada di Samudra Hindia, 26%-nya berada di Samudra Atlantik, dan sisanya berada di wilayah lautan yang lain. Sedangkan untuk air tawar sendiri itu terbagi menjadi 77,7% merupakan air permukaan, 11% merupakan air tanah, dan 11% merupakan air tanah dalam. Nah, 77,7% air permukaan ini nantinya akan dibagi lagi menjadi 99% atau hampir keseluruhan dari air tawar yang ada di permukaan bumi itu bentuknya es atau gletser. Sedangkan hanya 1% yang bentuknya seperti danau, kemudian sungai. Oke, selanjutnya kita akan masuk mengenai apa itu siklus hidrologi. Jadi, ringkasnya atau sederhananya, siklus hidrologi itu merupakan pergerakan air yang tidak pernah berhenti dari atmosfer menuju ke bumi, dan juga dari bumi menuju ke atmosfer. Dalam memahami siklus hidrologi, kita memerlukan pemahaman mengenai tahapan-tahapan yang terjadi dalam siklus hidrologi. Ada beberapa tahapan dalam peristiwa siklus hidrologi yang akan. Nah, jadi untuk pembahasannya, kita akan membagi menjadi dua, yaitu proses yang terjadi di bumi dan juga proses yang terjadi di atmosfer. Nah, yang pertama kita akan membahas proses yang terjadi di atmosfer terlebih dahulu. Yang pertama ada yang namanya evaporasi. Jadi, evaporasi itu merupakan proses penguapan yang terjadi pada badan air secara langsung, di mana airnya itu menguap langsung dari badan air. Presentase evaporasi itu kebanyakan terjadi di lautan. Kemudian yang kedua ada yang namanya transpirasi. Jadi transpirasi ini juga penguapan, tapi penguapannya terjadi pada tumbuhan. Jadi jika evaporasi itu langsung dari badan air, kalau transpirasi itu melalui tumbuhan. Kemudian ada lagi nih penguapan yang dinamai evapotranspirasi. Jadi, evapotranspirasi ini merupakan gabungan dari transpirasi dan juga evaporasi. Setelah itu terjadilah yang namanya kondensasi. Kondensasi itu merupakan proses pembentukan awan. Jadi, dari proses transpirasi, evaporasi, evapotranspirasi tadi berkumpul, bulir-bulir airnya berkumpul menjadi awan melalui proses kondensasi. Setelah proses kondensasi ini sudah terjadi, terjadilah yang namanya proses adveksi. Jadi, adveksi ini merupakan proses berpindahnya awan dari satu titik menuju titik lain yang dibawa oleh angin. Biasanya, proses adveksi ini berawal dari lautan menuju ke daratan. Nah, untuk yang terakhir, proses yang terjadi pada atmosfer yaitu dinamakan presipitasi. Nama lain dari presipitasi ini yang lebih kita kenal adalah hujan. Jadi proses presipitasi ini merupakan rintik atau buliran air itu jatuh ke bumi. Oke, selanjutnya kita akan memasuki pada proses siklus hidrologi yang terjadi di bumi atau di permukaan. Nah, setelah terjadinya presipitasi atau hujan itu, nantinya air akan mengalami beberapa proses. Yang pertama adalah infiltrasi.
Jadi, infiltrasi itu merupakan penyerapan air, di mana biasanya pada proses infiltrasi ini itu proses penyerapannya itu terjadi secara vertikal atau menuju ke bawah. Nah, sedangkan ada lagi nih infiltrasi yang kedua atau penyerapan yang kedua, namanya perkolasi. Perkolasi ini merupakan penyerapan yang terjadi secara horizontal atau secara miring. Nah, selain terjadi infiltrasi atau penyerapan ini, air hujan itu biasanya juga mengalami proses yang namanya runoff. Jadi runoff itu merupakan aliran permukaan. Jadi jika air hujan itu sudah tidak mampu tertampung dalam tanah dan tidak mampu terjadi yang namanya proses infiltrasi, akan terjadi yang namanya proses runoff itu sendiri. Terus ada lagi nih satu, namanya adalah proses sublimasi. Jadi pada beberapa titik di ketinggian tertentu, presipitasi atau hujan yang turun itu tidak bisa atau tidak mampu turun ke bumi langsung. Sublimasi ini merupakan proses di mana air terbentuk menjadi es. Jadi sebelum mereka turun ke bumi, mereka itu terubah menjadi es. Nah, jadi begitu teman-teman pembahasan mengenai siklus hidrologi pada kesempatan kali ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Thank you for watching.